pagi. Kembali lagi dengan saya Giva Meida. Saya Juwita Indriana. Kami akan menemani Anda pada hari ini Selasa 8 November 2022. Berita hari ini kita datangkan dari Iran. Sepupu Mahsa Amini, Erfan Mortezei, membeberkan pengakuan soal kematian saudaranya itu. Ia mengatakan Mahsa Amini disiksa dan dihina sebelum meninggal. Hal ini karena Mahsa tidak memakai jilbab yang sesuai aturan yang berlaku di Iran. Mortezei lantas meminta masyarakat internasional untuk meminta pertanggungjawaban rezim Iran atas kematian Mahsa Amini. Sebagaimana diketahui, Mahsa Amini ditangkap polisi moral Iran di Teheran karena dianggap tidak menutupi kepalanya dengan benar pada 13 September lalu. Mortezei mengatakan Mahsa Amini awalnya berbelanja di Teheran dengan sejumlah kerabat termasuk saudara laki-lakinya. Namun, rombongan Mahsa Amini tiba-tiba dihadang oleh polisi moral. Petugas tersebut menyebutkan jilbab yang dipakai Mahsa tidak benar. Lantas, askar mencoba menjelaskan kepada mereka bahwa ia dan Mahsa bukan orang asli Teheran. Askar memohon agar Mahsa tidak dibawa ke kantor polisi moral. Namun, petugas polisi menyemprotkan merica ke wajah Askar dan memaksa Mahsa untuk ke dalam pan dan membawanya ke kantor polisi moral. Mortezei menerangkan, selama perjalanan itu, Mahsa disiksa dan dihina sesampainya di kantor polisi. Mahsa Amini mulai kehilangan penglihatannya dan pingsan. Ia kemungkinan dilarikan ke rumah sakit hingga meninggal dunia. Ia menerangkan kejadian ini pun viral dan menjadi perbincangan publik. Namun, pihak berwenang Iran kemudian menekan keluarga Mahsa Amini untuk tampil di TV Iran. Ada pula upaya untuk membungkam orang tua dan saudara laki-lakinya agar tidak berbicara sampai akhirnya turun ke jalan sampai memprotes pemerintah Iran. Menurutnya, kematian Mahsa menjadi pemicu gerakan protes di Iran dan Kurdistan adalah suara kemarahan rakyat Iran saat ini. Kantor berita Pars dan Tasnim melaporkan aksi unjuk rasa tersebut digelar di beberapa lokasi ibu kota Teheran. Kemudian di sejumlah universitas, juga di ibu kota Mashhad sejak Senin 19 September waktu setempat. Bahkan beberapa dari mereka sampai melepas jilbab. Petugas keamanan menanggapi protes ini dengan pistol, gas air mata, hingga meriam air. Hingga kini 17 orang tewas dalam demonstrasi di berbagai penjuru Iran. Selain melepas hijabnya, berbagai video viral di media sosial memperlihatkan para demonstran yang mayoritas wanita itu membakar hijab mereka. Salah satu video dari Kota Sari menunjukkan seorang wanita menari dengan hijab di tangannya. Kemudian, ia melemparkan hijab itu ke dalam kobaran api yang disambut sorak-sorai dan para demonstran lainnya. Untuk lebih mengetahui keadaan, kami akan serahkan kepada salah satu reporter kami, Fitria, yang akan mewawancari demonstran dari Iran. Kepada Fitria, kami persilahkan. Sudah berada di wilayah Teheran. Iran saat ini sedang berlangsungnya demo. Sangat banyak sekali aktivitas di sini berkumpul untuk mengeluarkan aspirasi mereka. Saya di sini sudah bersama demonstran Iran yang bernama saya Andrea. Bagaimana motif dari demo kali ini? Jadi demo kali ini bermotif karena pemerintah Iran sudah menutup kami perempuan sejak lama. Jadi kami merasa emosi kami merasa pada puncaknya. Jadi kami itu ingin sekali pemerintah Iran mendengarkan kami perempuan untuk membebaskan dan membebaskan kami perempuan dalam hal apapun. Jadi kami tidak berpendapat, berpakaian dan semua itu terlepas dari agama, ras, suku, bangsa, ya gitu. Baik, apakah yang kalian inginkan dari hasil demo ini? Dari demo ini kami menginginkan pemerintah mendengarkan kami perempuan dan membebaskan perempuan dalam melakukan hal apapun. Terus kami juga ingin pemerintah mendengarkan kami dan ingin aturan ini juga diangkat dan dipertimbangkan kembali. Karena keadaan demo saat ini berlangsung, apakah Anda merasa resah atas kejadian demo ini? Saya karena mereka melakukan hal ini untuk hal yang baik, saya tidak merasa risau. Saya berterima kasih kepada mereka karena sudah menyuarakan pendapat
semangat mereka untuk membela perempuan di Iran. Ya, terima kasih kepada Fitri yang sudah terjun langsung ke Iran. Ditambah, dilansir dari AFC bahwa di bawah undang-undang yang diberlakukan pada 1983, 4 tahun setelah Revolusi Islam Iran, semua wanita terlepas dari keyakinan atau kebangsaan harus menutup rambut dengan hijab dan mengenakan celana longgar di bawah mantel mereka. Ini berarti perempuan non-muslim juga diwajibkan memakai jilbab di Iran. Ditambah lagi saat salah satu jurnalis CNN Aman Khor hendak mewawancari Raisi di sela kunjungan sang Presiden Amerika Serikat untuk menghadiri sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Presiden, kata ajudannya, menyuruh saya memakai jilbab karena sekarang bulan suci Muharram dan Safar. Saya menolak dengan halus, kata Aman Khor melalui akun Twitter pribadinya Kamis 22 pasca kematian Mahsa Amini. Tetapi Aman Khor menjelaskan kepada ajudan itu bahwa wawancara ini dilaksanakan di New York, tempat yang tak pernah punya tradisi memakai jilbab. Peristiwa ini membuat masyarakat semakin geram terhadap pemerintah Iran. Baik, kami di sini sudah terhubung kepada kru kami di Man Kota Cimahi. Baik, kepada Ramli apakah sudah terhubung? Kepada studio sudah terhubung? Oke, terhubung. Apakah benar di sini Madian? Benar. Oke, di sini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Dian. Bagaimana pendapat Anda dan solusi Anda tentang pakaian jilbab yang diwajibkan untuk seluruh wanita di Iran, dan tanggapan Anda tentang Mahsa Amini yang disiksa oleh polisi? Bagaimana tanggapan Anda? Baik, tanggapan saya mengenai diwajibkannya hijab oleh tidak pada penganut saat itu. Harusnya memang hijab itu kan untuk agama Islam. Seharusnya memang agama Islam saja yang dikhususkan untuk memakai hijab. Kan polisi tidak tahu apa agama yang dianut oleh Mahsa Amini. Seharusnya tidak langsung main aksi hakim sendiri. Selanjutnya, bagaimana pendapat Anda tentang kerusuhan yang terjadi akibat pukulan yang diterima oleh Mahsa Amini? Mengenai itu, seharusnya tuh waktu itu polisi tidak melakukan aksi main hakim sendiri. Karena tadi yang tadi saya katakan bahwa polisi kan tidak tahu apa agama yang dianut Mahsa Amini. Kalaupun saat itu mungkin Mahsa Amini menganggap bahwa apa yang dilakukan itu sudah benar, namun polisi menganggap bahwa yang dilakukan Mahsa Amini saat itu salah. Terima kasih, Mbak Dian. Ya, sama-sama. Sekian laporan saya di Man Kota Cimahi ini. Saya kembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih kepada Ramli. Dilanjutkan dengan mendengarkan pendapat ahli guru agama dan PPKN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menanggapi kasus tentang jurnalis CNN Amerika yang batal mewawancara Presiden Iran, menurut Ibu, itu tidak termasuk pelanggaran HAM karena pemerintah Iran telah menerapkan undang-undang tentang semua wanita terlepas dari keyakinan atau kebangsaan harus menutup rambut dengan hijab di depan umum, sama dengan wanita-wanita muslim di Iran. Kalau dilihat dari kasus Mahsa Amini, wanita Iran yang meninggal karena tidak berhijab, yang ditangkap polisi, kemudian sampai masuk rumah sakit, koma, dan meninggal. Sepertinya untuk kasus ini ada pelanggaran HAM, karena diindikasi ada tindakan kekerasan sampai Mahsa Amini meninggal dunia. Kemudian untuk Undang-Undang tahun 1983, 4 tahun setelah Revolusi Islam, Iran, semua wanita terlepas dari keyakinan atau kebangsaan harus menutup rambut dengan hijab di depan umum dan mengenakan celana longgar di bawah mantel, dan perempuan non-muslim juga diwajibkan memakai jilbab di Iran. Pendapat Ibu, kita harus menghormati setiap kebijakan atau aturan setiap negara. Meskipun boleh dikatakan wawancara yang dilakukan oleh reporter dari Amerika itu
dilaksanakan di luar Iran. Tetap aja kita harus menghormati semua aturan hukum yang berlaku di negara di mana orang yang akan kita minta pendapatnya itu memiliki aturan tersendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak kepada ahli yang sudah meluangkan waktunya dan hadir di berita ini. Sekian berita yang dapat kami sampaikan hari ini. Saya Juwita Indriana. Dan saya Giva Meida, selamat pagi dan sampai jumpa.